Perkenalkan, nama saya Daniel Junius Hasilanta Bobolan dari kelas 11 IPA 1 dengan nomor absen 005. Di sini saya akan mempresentasikan sistem endokrin part 2. Macam-macam bagian sistem endokrin. Dia ada 10. Dari hipotalamus, kelenjar hipofise, kelenjar pineal, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar supraneal, kelenjar pankreas, kelenjar adrenal, kelenjar timus, testis, dan ovarium. 1. Hipotalamus adalah bagian dari otak yang mengeluarkan bahan kimiawi berupa hormon yang dibutuhkan untuk membantu mengendalikan organ dan sel-sel tubuh. Fungsi hipotalamus yang paling utama adalah homeostasis, yaitu memastikan dan mempertahankan semua sistem tubuh berjalan stabil. 2. Kelenjar hipofise atau yang biasa disebut kelenjar pituitari adalah organ kecil yang berada di bawah otak. Walau ukurannya kecil, fungsi kelenjar pituitari sangatlah besar. Kelenjar ini bertugas menghasilkan hormon yang membantu mengendalikan banyak proses dan fungsi organ pada tubuh Anda. Kelenjar pineal adalah kelenjar di dalam otak yang berfungsi menghasilkan hormon melatonin. Hormon ini berperan untuk menimbulkan kantuk dan mengatur irama tidur alami, yang biasa disebut irama sirkadian. Itulah sebabnya jika fungsi kelenjar pineal terganggu, dapat terjadi insomnia atau susah tidur karena kita ada gangguan di sel otak seperti itu. Salah satu bagian tubuh yang memiliki peran penting adalah kelenjar tiroid. Kelenjar ini merupakan produsen sekaligus tempat penyimpanan hormon yang mengatur berbagai fungsi tubuh kita, termasuk detak jantung. Kelenjar tiroid yang menghasilkan hormon tiroid terletak di bagian bawah leher. Di bagian mana ya? Sini apa sini ya? Antara sinilah. Kelenjar paratiroid adalah kelenjar penghasil hormon paratiroid yang berperan penting dalam mengatur kadar kalsium dalam darah. Jika kelenjar ini mengalami gangguan, maka Anda beresiko mengalami berbagai masalah kesehatan. Salah satunya adalah gangguan tulang seperti osteoporosis dan sebagainya. Kelenjar endokrin suprarenal adalah kelenjar yang berfungsi untuk memproduksi hormon pada tubuh. Kelenjar ini dikenal juga dengan istilah kelenjar adrenal. Sebagai kelenjar eksokrin, pankreas menghasilkan enzim pencernaan dialirkan ke saluran cerna. Enzim tersebut memiliki fungsinya masing-masing. Misalnya enzim lipase untuk menguraikan lemak, kemotripsin dan tripsin untuk mencerna protein, serta amilase untuk mengurangi karbohidrat. Seperti kita makan nasi padang, itu akan dikurangi karbohidratnya. Pada dasarnya, setiap orang memiliki 2 buah kelenjar adrenal. Kedua kelenjar ini terletak di atas ginjal dan berukuran kurang lebih separuh ibu jari. Gini. Meski berukuran kecil, namun kelenjar adrenal memainkan peranan penting dalam produksi hormon dan mendukung berbagai fungsi di dalam tubuh. Sehingga gangguan pada kelenjar ini akan mengakibatkan dampak yang besar bagi tubuh. Misalnya gangguan hormon. Kedua hormon ini memiliki fungsi yang serupa, yaitu bertugas meningkatkan aliran darah ke otot, merangsang jantung berdetak lebih cepat, dan mempersiapkan tubuh menghadapi keadaan darurat, memicu pelepasan gula darah, meningkatkan kewaspadaan pikiran, dan mengirimkan sinyal antara sel-sel saraf di otak. 9. Kelenjar timus adalah kelenjar yang terletak di tengah rongga dada, tepatnya di belakang tulang dada, di antara paru-paru. Bentuknya menyerupai tabung kecil dan terdiri dari 2 bagian yang berukuran sama. Seperti ini, warnanya sama kan? 10. Fungsi ovarium adalah tempat penghasil ovum dan hormon estrogen dan
Fungsi ovarium adalah tempat penghasil ovum dan hormon estrogen dan progesteron. Ovarium pada wanita berjumlah sepasang atau 2 buah yang terdapat pada bagian kanan dan kiri. Fungsi testis pada laki-laki adalah tempat produksi sperma dan hormon testosteron. Yang berada di dalam testis terdapat tubulus seminiferus. Sekian penjelasan sistem endokrin part 2 dari saya. Terima kasih. Selamat malam.